Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu macam nikmat, antara lain yaitu nikmat kesehatan. Dan semoga kita semua kelas manajemen dakwah kelas B tetap dalam lindungan Allah dan diberikan kesehatan. Oke? Tak lupa pula kita aturkan selawat serta salam kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dan menuntun kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, yaitu Adinul Islam atau agama Islam. Agama yang kita peluk sekarang dan sampai akhir zaman nanti. Baiklah, sebelum menyampaikan materi dakwah yang ingin saya sampaikan, saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Rifki Ardian, NIM 200305048. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan menyampaikan sedikit tentang sabar. Apakah sabar itu ada batasnya? Tentu menjadi sebuah tanda tanya besar. Dalam Al-Quran, memerintahkan kita sabar. Dalam ayat-ayat diantaranya, Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, asbir wasabiru warabitu. Hai orang-orang iman, hai orang-orang yang beriman, bersabarlah, berusahalah terus untuk bersabar. Surat Ali Imran ayat 200. Sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang sabar. Dalam hadis pun jelas dikatakan bahwa Allah tuh memberikan kita batasan dalam bersabar. Seringkali kita mendengar ada orang berkata, sampai kapan kita bersabar? Bahkan mungkin ada orang yang berkata, kesabaran aku sudah habis dan lain-lain. Subhanallah. Dia manusia, tahu kesabaran itu kapan habisnya. Ketika Rasulullah mengabarkan tentang adanya pemimpin-pemimpin mereka, itu yang tidak berhukum dengan hukum Allah, mereka lebih mementingkan dirinya daripada rakyatnya. Beliau bersabda, Innaha satakunu ba'di asarah. Sesungguhnya aku muncul asarah. Hadis riwayat Muslim nomor 1843. Siapa itu asarah? Yaitu pemimpin-pemimpin yang lebih mementingkan dirinya daripada rakyatnya. Kemudian Rasulullah bersabda, apa kata Rasulullah? Isbir, bersabarlah kamu. Sampai kapan? Fasbir hatta talqauni ala khus. Maka bersabarlah sampai kamu bertemu denganku di telaga Haud. Hadis riwayat Muslim nomor 3132. Di sini Rasulullah menyuruh kita bersabar. Sampai kapan? Apakah Rasulullah mengatakan sabar ada batasnya? Tidak ada. Rasulullah mengatakan, bersabarlah sampai kamu bertemu aku di telaga Haud. Berarti manusia-manusia yang bilang sabar itu ada batasnya perlu dipertanyakan. Mereka tuh bersyukur nggak? Bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala. Bentuk sabar itu tahu nggak? Sampai kalian ngomong, ya sabar itu ada batasnya. Kita juga manusia, semuanya manusia. Jika kalian bilang sabar itu ada batasnya, buat apa kalian hidup menikmati? Dikasih cobaan sedikit, iya gini, begitu. Alasannya begini, capek sabar, apa dah, apa. Sabar itu sampai akhir hayat. Ketika nafas sudah dicabut, nafas kita putus, nyawa kita dicabut oleh malaikat Israel, di situ sabar kita putus. Itu namanya sabar. Sabar tuh nggak ada batasnya, tergantung kita sendiri. Bisa menahan apa enggak.
Kita manusia ini hidup di dunia tidak lepas dari yang namanya ujian dan cobaan. Setiap manusia diberikan oleh Allah ujian dengan berbagai macam ragam-ragamnya. Ada yang diberikan ujian oleh Allah dengan penderitaan, kesengsaraan. Ada orang yang diberikan ujian dengan kekayaan. Masing-masing orang diuji kesabarannya. Orang yang menderita dengan sakit diuji kesabaran untuk menghadapi sakit tersebut. Orang yang menderita kesusahan dan kesulitan diuji kesabarannya dengan kekurangan harta. Orang yang diberikan kekuasaan, kekayaan, kesenangan diuji juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Diuji kesabarannya untuk menghadapi syahwat. Karena semakin senang, semakin banyak fasilitas, seseorang terkadang lebih mengikuti syahwatnya. Manusia juga diuji selama hidup di dunia dalam kehidupan dia dengan apa? Dengan perintah, dengan larangan. Allah memerintahkan kita sholat, zakat, puasa, dan haji. Allah juga melarang kita berzina, judi, dan berbagai macam larangan-larangan lainnya. Sampai kapan? Jawabannya satu, sampai akhir hayat. Sampai mati. Bolehlah kita berkata, sampai kapan saya bersabar untuk sholat? Sampai kapan saya sabar menjalani cobaan ini? Jangan sampai bilang, ya sholat terus. Sabar ada batasnya. Saya capek sholat. Kita sabar itu sampai akhir hayat. Sampai nafas putus. Jadi Ali Abi Thalib radhiyallahu an berkata, "Asbir minal iman bimanzilatir si minal jasad. Fa idza dahabis sabr dahabal iman." Sabar bagi keimanan laksana kepala dalam tubuh. Apabila kesabaran telah lenyap, maka lenyap pula lah keimanan. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah dalam Musannafnya dan Al-Baihaqi dalam Syu'ab Al-Iman. Bagian awal Atsar ini dilemahkan oleh Albani dan dalam Daif Al-Jami. Sebagaimana badan tidak akan hidup tanpa kepala, demikian pula iman tidak pernah hidup tanpa kesabaran. Jika kalian berkata sabar itu ada batasnya, berarti iman Anda berarti ada batasnya juga. Sabar ada batasnya. Iman kalian punya batas berarti. Begitulah. Referensinya sedikit. Bagaimana tidak? Sementara kita beriman kepada Allah sepanjang hayat kita selama kita hidup. Kita terus sabar menjalankan perintah Allah. Menjauhi larangan-larangan. Bahkan hidup pun tak lepas dari berbagai macam ujian. Dan Allah mengatakan, yang artinya, dan kami uji kalian dengan keburukan. Kesenangan sebagai fitnah untuk kalian. Quran surat Al-Anbiya 35. Dan Allah juga berfirman, yang artinya, sungguh kami akan uji kalian dengan sedikit rasa takut, rasa lapar, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Lalu Allah mengatakan, bergembiralah untuk orang-orang yang sabar. Siapa dia? Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, kami milik Allah, dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Allah. Seakan isyarat bahwa kita bersabar sampai kita kembali kepada Allah. Sabar itu ya lumayan besar. Ada sabar, jenis sabar itu bermacam-macam. Sabar dari amarah. Jika kalian mengikuti amarah, ya di situ setan yang bergerak. Dan sabar dalam godaan nafsu birahi, nafsu manusiawi, ya itu setan yang bergerak. Aduh. Jadi sesekali jangan pernah berkata sabar itu ada batasnya. Sabar itu sampai akhir hayat, sampai mati. Jadi kan aneh kalau kita dengar orang berkata sabar itu ada batasnya. Dan aneh apabila orang yang berkata kesabaran saya udah habis. Terus lu kalau kesabarannya udah habis, mau ngapain? Mau ngapain kalau kesabaran udah habis?
Sama halnya itu kalian udah tidak sabar lagi, tidak bisa menahan sabar, tidak bisa menahan nafsu, kalah sama setan. Jadi, kalau kita senantiasa sabar, kita bisa menahan diri dari apapun itu. Dari cobaan, dari hinaan, dari apa lagi? Dari nafsu dan sabar dalam segala hal. Kita hidup di dunia yang fana. Jadi, wajar. Selagi kalian masih hidup, kalian masih bisa sabar. Dan semakin banyak cobaan. Jika kalian tidak ingin dicoba dan tidak diuji, mending gak usah hidup. Kalau nggak bisa sabar, sama. Mending gak usah hidup. Pondasi kesabaran adalah keyakinan kita kepada Allah dan hari akhirat. Sebab ketika seseorang mengharapkan apa yang ada di sisi Allah berupa pahala dan surga yang ada di akhirat, maka itu sesuatu yang luar biasa. Itulah yang menyebabkan kita bisa bersabar menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan di dunia ini. Kenapa demikian? Karena kita mengharapkan sesuatu yang lebih, yaitu berupa pahala, akhirat, dan surga yang kita dambangkan. Dan Rasulullah bersabda, "Fasbir hatta talqauni ala haud." Maka bersabarlah sampai kamu bertemu aku di telaga Haud. Sebagaimana yang sudah sampaikan tadi di segmen sebelumnya. Nah, jadi masih beranggapan sabar itu ada batasnya. Jika kalian masih berpikir sabar itu ada batasnya, berpikir lagi, belajar lagi dengan hanya syariat. Syariat itu gimana ya? Ya perlu syariat juga, tapi jangan sampai mentok bilang diri bahwa ini adalah begini, itu adalah begitu. Mungkin cukup sekian dari saya. Maafkan apabila kata-kata saya ya salah dalam mengucapkan. Kelebihan itu datang dari Allah, kekurangan itu datang dari diri saya pribadi. Baiklah, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.